Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah kita sebaiknya membaca doa sebelum belajar ya Nanda. Silakan berdoa. Baik, setelah selesai membaca doa, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik Ananda, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita membaca ayat suci Al-Quran atau surat pendek. Pada hari ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Baik, Ibu saja yang membaca, Ananda ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali yang mana kita membahas tentang tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 2. Baik Ananda, pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yang mana materinya itu tentang kalimat pujian, meminta maaf, dan meminta pertolongan. Baik, yang pertama kita membahas tentang kalimat terpuji. Kalimat terpuji adalah ucapan yang baik dalam mengungkapkan kalimat hendaknya sesuai dengan keadaan. Contohnya seperti ini, ketika kita melihat salah satu teman kita mendapatkan nilai tertinggi di dalam kelas, maka yang akan kita ucapkan adalah memberikan selamat kepada dia. Contohnya begini, wah selamat ya, nilai kamu tertinggi di dalam kelas ini. Dan contoh lainnya adalah ketika kita sedang bermain bersama-sama dan melihat baju teman kita itu bagus, maka kita katakan pada dia yaitu, wah baju kamu bagus sekali gitu, dan warnanya unik. Itu adalah contoh kalimat pujian. Dan kita juga bisa memuji kepada siapapun, asal itu sopan dan santun. Selanjutnya, memberi pujian itu digunakan untuk memberikan penghargaan atas yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya begini, teman Ananda menyanyi di depan kelas, lalu suaranya sangat bagus, maka yang akan Ananda katakan adalah, wah suaramu bagus sekali. Misalnya namanya Indah, wah namamu bagus sekali, wah ya, suaramu bagus sekali Indah. Nah itu adalah contoh dari kalimat pujian. Selanjutnya kita masuk kepada ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf merupakan kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Ungkapan permintaan maaf merupakan kalimat yang berisi permintaan agar diberikan keringanan atau tuntunan. Contoh dari permintaan maaf itu adalah misalnya Ananda menabrak teman Ananda, maka yang Ananda katakan adalah, maaf ya aku tidak sengaja. Dan contoh lainnya adalah ketika adik membawa kita untuk bermain sedangkan kita sedang belajar, maka yang akan kita katakan adalah, maaf ya dek, kakak tidak bisa bermain sekarang karena kakak sedang belajar. Dan contoh lain dalam permintaan maaf adalah ketika kita tidak bisa membantu seseorang, maka yang kita katakan adalah, maaf aku tidak bisa membantumu karena aku terlalu sibuk. Gitu. Itu adalah contoh kalimat meminta maaf. Dan selanjutnya adalah ungkapan meminta tolong. Ungkapan meminta tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contohnya, tolong itu merupakan kata verba atau kata kerja, sehingga tolong dapat menyatakan sesuatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Contoh dari kalimat minta tolong adalah ketika kita meminta tolong kepada ibu untuk membersihkan kamar tidur kita. Contohnya begini, ibu,
tolong bantu aku untuk membersihkan kamar tidurku. Dan selanjutnya ketika kita meminta tolong kepada kakak kita untuk mengajarkan kita tentang PR. Contohnya begini, kakak, bisakah kamu contohnya begini, kak, tolong aku untuk mengerjakan tugasku. Contohnya begitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemberian pujian itu adalah ketika seseorang mendapatkan penghargaan atau sesuatu, maka yang akan kita ucapkan adalah selamat. Sedangkan permintaan maaf yang dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, maka yang akan dia ucapkan adalah maaf. Ketika seseorang meminta pertolongan, ketika ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, maka yang harus ia lakukan adalah kata tolong. Baik, di sini Nanda, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada langsung saja. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu contoh dari kalimat minta tolong, minta maaf, selalu kalimat pujian. Yang pertama kita masuk kepada kalimat pujian. Contoh kalimat pujian itu adalah ketika kita melihat adik kita mempunyai sepeda baru, maka yang kita katakan adalah, wah dek, sepedamu bagus sekali. Itu adalah kalimat pujian. Dan contoh lainnya adalah ketika ibu memasak, lalu kita mencicipi masakannya. Setelah itu kita bilang kepada ibu, wah bu, masakan ibu enak sekali. Itu merupakan kalimat pujian. Dan selanjutnya kita masuk kepada kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan. Contohnya begini, ketika Ananda meminjam pensil teman, lalu pensil tersebut hilang, maka yang akan Ananda katakan adalah, maaf ya, aku telah menghilangkan pensilmu. Itu adalah kita meminta maaf. Dan contoh lainnya adalah ketika kita menabrak seseorang, lalu kita mengatakan kepada maaf, aku tidak sengaja. Itu adalah contoh permintaan maaf. Selanjutnya permintaan tolong. Permintaan tolong itu dilakukan ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Contohnya begini, misalnya Ananda tidak paham dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru, maka yang Ananda katakan kepada guru adalah, Bu, tolong ajari aku tentang materi yang tidak saya pahami. Itu adalah contoh dari ungkapan minta tolong kepada guru. Atau contohnya begini, meminta tolong kepada teman untuk mengambilkan kertas. Bilang seperti ini, misalnya namanya Budi, tolong ambilkan aku kertas 1 helai. Maka itu contoh adalah dari permintaan tolong. Baik Ananda, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda paham dengan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas kekhilafan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.